Halo Bapak Ibu penggerak UMKM dimanapun Anda berada, selamat datang di website UMKM Shop. Dalam video kali ini saya ingin sedikit memberikan panduan sederhana bagaimana Bapak Ibu bisa step by step untuk mendaftarkan menjadi member atau menjadi pelapak di website UMKM Shop. Ada dua pilihan alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama bisa menggunakan website seperti ini atau menggunakan aplikasi di App Store. Tinggal Bapak Ibu menginstal aplikasinya kemudian mendaftarkan di situ. Tapi kurang lebih gambarannya atau tampilannya dari website sama, hanya mungkin tampilannya kalau di App Store lebih kecil. Maka saya sarankan Bapak Ibu mendaftar menggunakan komputer atau laptop untuk login masuk ke umkmshop.id. Nah, ini adalah tampilan depan yang Bapak Ibu akan temui ketika Bapak Ibu mengklik atau memasukkan di browser Anda umkmshop.id. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Ada dua hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama harus memiliki email untuk mendaftarkan juga nomor HP. Paling tidak nomor HP dibutuhkan karena nanti juga menjadi bagian dari proses jual beli atau transaksi Bapak Ibu di UMKM Shop dengan para seller atau para pembeli dari masing-masing kota yang Bapak Ibu jumpai. Nah, kita langsung saja kita coba membuat akun atau mendaftar di menjadi member di umkmshop.id. Silakan klik daftar di bagian pojok ini, akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Nah, kita akan coba daftar ya dengan username. Terserah Bapak Ibu mau isi username seperti apa. Saya coba isi username dengan nama toko saya. Misalnya seperti ini. Kemudian emailnya, gunakan email yang aktif Bapak Ibu gunakan. Sehingga kalau ada apa-apa notifikasinya bisa larinya ke email gitu. Kita coba kemudian masukkan password. Passwordnya ini terserah Bapak Ibu juga boleh diatur. Nggak harus sama dengan email juga nggak apa-apa. Kemudian klik saya bukan robot untuk menandakan bahwa kita manusia, bukan spam atau bukan robot yang biasanya dipakai untuk mendaftar otomatis. Kemudian klik register. Lalu kemudian akan mendapatkan notifikasi di layar seperti ini. Terima kasih Oikos ID telah mendaftar. Kita tidak mengarahkan pada tampilan hasil dari pendaftaran Anda di notifikasi email karena kami berpikir bahwa ini akan lebih mudah jika Anda mendaftar langsung diterima, kemudian Anda bisa langsung login ya. Nah, setelah mendaftar seperti ini, Anda telah terdaftar, Anda boleh login dengan username dan email yang tadi digunakan. Kita coba masuk dengan username yang tadi, kemudian passwordnya, nggak pakai email, sorry, pakai password saja. Nah, kemudian klik lagi juga saya bukan robot, kemudian kalau Anda mau mengingat supaya tidak lupa, silahkan diklik Remember Me, supaya kalau ketika Anda membuka ini langsung masuk ke terisi otomatis, tapi kalau nggak apa-apa. Kita klik login. Nah, Anda akan dihadapkan pada tampilan untuk mengisi dashboard. Ya, ini dashboard member dan juga sama sebagai dashboard pelapak. Jadi kalau di apa namanya di marketplace ini dibedakan ya. Ada seller sendiri, lapaknya berbeda atau dashboardnya berbeda dengan dashboardnya member atau sebagai pemilik akun yang cuma buat beli-beli aja gitu ya. Tapi kalau di sini kurang lebih sama. Anda bisa mendaftar sebagai member dan juga bisa mendaftar sebagai pelapak dengan tampilan yang sama juga. Nah, silakan Anda lengkapi profil dengan klik atur nama toko di sini. Data-data nanti di sini harus diisi dengan lengkap supaya Bapak Ibu memang memiliki data yang valid sehingga kami kalau memverifikasi juga berdasarkan data yang ada. Kemudian klik ini nama, misalnya ini nama tokonya Oikos ID ya. Nomor HP masukkan, jangan lupa. Ini juga berkaitan dengan apa namanya? Proses Bapak Ibu jual beli dengan pembeli. Kalau ada nomor HP-nya bisa langsung dihubungin, nomor WhatsApp juga demikian. Kalau nggak ada nanti akan kesulitan. Jadi sertakan supaya lengkap, supaya Anda juga bisa mengupload produk. Kalau ini nggak lengkap, biasanya tidak bisa dilanjutkan dengan mengupload produknya. Saya coba isi di sini, kemudian alamatnya misalnya ditulis alamat tokonya atau alamat rumah, terserah. Kalau Bapak Ibu punya toko dan tokonya itu ada alamatnya, silakan ditulis. Kalau alamatnya hanya dari rumah ya silakan pakai alamat rumah, tidak apa-apa. Misalnya kayak begini.
Profil usaha bisa Bapak Ibu isi dengan usaha yang profil yang Bapak Ibu sedang jalankan. Misalnya usaha saya misalnya di bidang produk ramah lingkungan, saya isi menjual produk ramah lingkungan misalnya. Ini bisa juga tagline atau mungkin slogan. Nah, ini rekening bank harus, karena ini berkaitan dengan metode pembayaran transfer. Kami tidak OMKM Shop tidak memiliki rekening bersama, sehingga segala transaksi itu langsung kepada Anda sebagai penjual, tidak melewati kami. Jadi pure pembayarannya, transaksinya terjadi dari rekening to rekening Bapak Ibu dengan pembeli. Jadi tidak memakai rekening bersama dari UMKM Shop, karena kami tidak menyediakan fasilitas untuk itu. Silakan aja masukkan nomor rekening banknya, misalnya kemudian AN seperti ini. Nah, berikutnya adalah mengisi kolom ekspedisi. Ekspedisi ini berkaitan dengan proses pengiriman dari tempat Bapak Ibu ke pembeli. Nah, kalau di sekitar Bapak Ibu ada beberapa ekspedisi yang memang berdekatan atau mungkin ada di kota Bapak Ibu, silakan masukkan lebih dari satu. Karena ini berkaitan juga opsi pilihan dari pembeli nanti memikirkan kalau di tempatnya ternyata ada JNE, Bapak Ibu cuma menuliskan Tiki atau mungkin JNT kan juga kasihan, mereka harus memaksakan itu mengambilnya jauh di kota atau agak jauh gitu ya. Kalau memang seandainya memungkinkan, Bapak Ibu pilih aja opsi paling banyak, misalnya ada JNE, mau pakai Pos Monggo, mau pakai JNT juga boleh, si cepat juga bisa misalnya, atau mungkin juga pakai Ninja atau Lion Parcel. Nah, ini memungkinkan para pembeli untuk melihat opsi pilihan ekspedisi yang disediakan oleh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menyediakan lebih dari satu, itu memudahkan para pembeli untuk, oh saya pakai kiriman ini aja ya. Nah, nanti kita submit dulu, ini di submit. Kalau selesai diisi semua ya, ini di submit supaya terekam. Nah, kalau udah terekam begini, otomatis terekam ya. Nanti kemudian kita tinggal menambahkan logo atau gambar toko kita, atau mungkin terserah mau logo atau mungkin brand kita, monggo. Ini nggak kelihatan, silahkan diklik aja di sini cloud-nya ini, nanti dimasukkan gambar. Saya coba contoh satu aja yang ada di sini, misalnya gambar ini. Nah, ini perlu diketahui gambar ukurannya tidak boleh melebihi 500 KB, jadi maksimal 500 KB. Kalau seandainya Bapak Ibu bingung cara mengecilkannya, nanti di panduan di website ini ada panduan ini. Di bagian cara mengolah gambar ini ada cara mengecilkan gambarnya, ukurannya berapa. Nah, kalau sudah begini, tinggal Bapak Ibu save. Nah, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah meng-save dan menyelesaikannya. Kemudian kita lihat di profil. Ini jaringan internet agak lambat, jadi belum bisa muncul. Coba beranda aja ya. Nah, ini tapi belum muncul. Harusnya udah muncul gambarnya. Mungkin harus nunggu di reload. Sebentar, gambarnya belum muncul. Saya coba upload lagi. Jadi sebisa mungkin gambarnya kalau terlalu besar boleh dikecilin. Ini sebenarnya kecil sih, harusnya bisa muncul seperti ini, kemudian disimpan. Harusnya muncul di profile. Apa-apa, ini nanti kita coba lihat lagi aja ya. Nanti pasti kalau misalnya kita udah upload produk muncul. Nah, setelah ini baru Bapak Ibu upload produk dengan cara mengklik di bagian produk. Nah, ini tambahkan produk salah satu aja. Kita kasih judul, misalnya produknya saya mau upload misalnya sabun Tanami ya. Kemudian deskripsi ini bisa diisi kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Shopee, sepertinya tidak asing ya dengan model deskripsi seperti ini. Ini diisi aja manfaat, kemudian speknya, barangnya seperti apa, dan seterusnya. Silahkan diisi di sini, misalnya manfaat sabun
Sanamu untuk kecantikan bahan. Nah, ini terserah mau diisi apa lagi di bawahnya. Ini dilengkapi aja sebanyak mungkin supaya pembeli bisa tahu, oh ini ternyata bahan apa, produk ini ada speknya ini gitu ya. Jadi kelihatan. Nah, kemudian jangan lupa masukkan ke kategori, karena kategori ini adalah bagian penting untuk memudahkan produk Bapak Ibu ditemukan. Kalau misalnya saya jualan sabun, ya saya masukkan ke, misalnya ini bagian dari kecantikan, saya masukkan kecantikan dan perawatan. Kemudian saya masukkan ke produk kesehatan, karena ini juga produk kesehatan ya. Paling tidak dua ini yang saya ada di sini. Kemudian perlengkapan bayi bukan, kemudian seni juga bukan. Jadi ada dua kategori yang saya tambahkan supaya nanti produk saya kalau dicari di bagian kecantikan perawatan muncul, dan juga di bagian kesehatan juga muncul. Ini kategorinya ada banyak, nanti Bapak Ibu boleh pilih salah satu atau salah dua kalau memang produk Bapak Ibu bagian dari kategori tertentu. Silakan dicentang. Nah, ini penting sekali karena ini menandakan di mana letak orang mencari produk Anda ditemukan di kategori yang ada di website utama. Nah, kemudian masukkan gambar. Gambar ini bisa diisi lebih dari satu, Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan kalau memang produknya bagus ya diisi gambarnya maksimal 4. Jadi diisi aja semua gambarnya. Saya coba cari gambar sebentar. Sepertinya ada di dokumen. Gambar. Saya coba cari. Harusnya ada gambar. Nah, misalnya saya cari sabun ya. Saya masukkan satu, nah kemudian saya tambah lagi gambarnya. Ini bisa lebih dari satu ya, jadi disediakan di sini 4. Mungkin dari samping, dari depan, dari detailnya, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan tampilannya Bapak Ibu. Kalau ada semua lengkap, misalnya saya masukkan ini, saya coba kasih 3 ya. Nah, kemudian labelnya ini pilih aja salah satu, misalnya baru ya kasih aja baru, atau barangnya stoknya terbatas, limited. Kalau barangnya best, ini famous atau mungkin populer ya klik aja best. Misalnya karena produk saya laku, saya kasih best gitu ya. Kode produknya disesuaikan Bapak Ibu sendiri-sendiri sesuai dengan SKU masing-masing. Kalau kita kenal di marketplace namanya SKU. Jadi misalnya saya produknya saya kasih MKK 20132 misalnya begini, 132. Ini produk harganya ini harga asli atau mungkin harga yang sudah ada. Kalau seandainya Bapak Ibu memang harganya asli, terus saja harganya asli. Kalau Bapak Ibu mau promosi misalnya, nanti misalnya saya coba ya ini harganya harga aslinya. Kalau mau saya promosikan misalnya coba 100.000 ya, harga 75 sebenarnya ini. Saya kasih 75. Ini harga promonya jadi 75.000. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu di tampilan UMKM shopnya di bagian tampilan penjualan nanti akan kelihatan ini yang dicoret 100.000 tapi harganya yang promo 75.000. Jadi akan kelihatan di situ. Minimal ordernya disuruh silakan ditulis satu atau berapa, terserah Bapak Ibu. Kalau pembeliannya hanya dibatasin ditulisnya 1. Nah, kemudian berat ini menentukan sekali. Bapak Ibu biasanya kalau di JNE dan lain-lain itu 1, berapa atau setengah kilo udah dihitung sekilo ya. Jadi karena ini bukan dalam gram tapi dalam kilogram, karena sesuai dengan ketentuan dari ekspedisi. Kita ketik aja misalnya beratnya nggak sampai sekilo ya, 0,5 kilo jadi setengah kilo. Jadi hitungannya biasanya sekilo. Nah, kemudian stoknya sebisa mungkin diketik banyak. Kalau saya sih minimal biasanya dibatasin 10 supaya nanti kalau pembeli melihat bahwa kami stoknya masih banyak gitu. Saya kasih 100 karena stoknya 100. Kemudian kita coba submit. Nah, submit begini. Nah, ini tampilannya kosong ya. Kita coba lihat daftar produknya apakah muncul di sini. Nah, ini dalam pendingan. Jadi kalau Bapak Ibu setelah upload biasanya ada tampilan pending, nanti akan direview atau diverifikasi oleh admin. Bagian admin akan memverifikasi apakah memang produk ini dari toko oikos.id ini benar-benar gambarnya sesuai, kemudian yang dijual itu sama speknya, tidak barang-barang yang dilarang atau ilegal atau berkaitan dengan
produk-produk yang dilarang oleh pemerintah misalnya begitu ya. Jadi ini memang sebisa mungkin resmi dan sebisa mungkin asli gambar dan juga itu sesuai dengan yang Anda jual. Jangan sampai berbeda. Nanti kalau berbeda, admin verifikatornya tidak meloloskan atau tidak mempublish produk yang Anda jual. Jadi kalau seandainya tampilan di sini produknya masih di pending, berarti nanti menunggu 2 kali 24 jam mungkin ya, atau mungkin 1 kali 24 jam, saya lupa, akan diverifikasi oleh tim admin. Dan kemudian kalau seandainya sudah di-approve, nanti akan tayang. Nah, sementara Bapak Ibu boleh mengupload lagi produk-produk yang lain kalau seandainya memang masih dalam proses pendingan. Jadi ditunggu saja, nanti kalau sudah selesai, biasanya akan tayang dan juga tampil di bagian beranda seperti ini. Jadi kalau misalnya saya memakai produk saya, yang sudah tampil akan tampil seperti ini. Nah, ini beberapa yang tidak ada gambarnya, mungkin dulu waktu ngupload yang memang masih dalam trial itu belum ada gambarnya. Jadi nanti akan disesuaikan lagi. Nah, kalau sudah tampil nanti akan muncul seperti ini. Ada gambarnya seperti ini. Sehingga nanti produk-produk baru yang Bapak Ibu punya sudah langsung muncul gitu ya. Nah, ini ada. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, dari harga aslinya memang 55, tapi ketika dipromoin jadi 50.000, jadi 55 dicoret gitu. Nah, ini tampilan kalau sudah tayang, sudah diverifikasi oleh admin atau verifikator. Nah, nanti tampilannya memang sangat berbeda, jadi dipahami dulu di bagian produknya ini, silakan diklik. Nah, ini seperti notifikasinya, produk sabun tanamnya akan dipublish setelah ditinjau oleh admin. Nah, ini notifikasi yang Bapak Ibu akan terima ketika Bapak Ibu selesai mengupload produk dan tidak serta-merta langsung tayang ya, ditunggu dulu 1 kali 24 jam mungkin nanti supaya diverifikasi oleh admin baru kemudian tayang. Nah, kemudian di sini akan kelihatan juga beranda. Nah, ini masih belum ada laporan karena belum ada yang dia publish. Kemudian juga ini juga ada belum. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada transaksi pembelian, kemudian sudah dipublish, sudah pernah bertransaksi jual beli dengan pembeli, dan juga Anda mengirimkan barang, akan ada transaksi di bagian riwayat belanja ini nanti muncul. Atau mungkin di notifikasi ini juga akan muncul tahap-tahap aja. Kalau seandainya ada yang beli, biasanya muncul produk ini, nomor invoice-nya ini, dibeli oleh ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik. Nanti akan ada tutorial di berikutnya. Dan ini adalah cara tahap pertama Bapak Ibu bagaimana mendaftar kemudian mengupload produk Bapak Ibu yang pertama. Usahakan gambar atau produk yang Bapak Ibu upload itu sungguh-sungguh gambar yang resolusinya bagus, kemudian asli sesuai dengan yang Anda jual, dan ukurannya tidak boleh lebih dari 500 KB supaya lebih cepat terupload di UMKM Shop. Biasanya kalau gambarnya terlalu besar, terlalu tinggi, karena kualitas HP-HP sekarang kan juga gambarnya bagus-bagus dan juga resolusinya tinggi. Nah, itu harus dikecilkan karena mengingat bahwa gambar-gambar itu disesuaikan dengan supaya tampilannya juga lebih cepat. Gitu. Nah, sementara itu dulu cara bagaimana Bapak Ibu mendaftar kemudian mengupload produk yang pertama. Kalau Bapak Ibu mau mengupload lagi, ya tinggal ditambahkan saja, tambah produk, kemudian dimasukkan lagi judulnya apa, kemudian deskripsinya apa, dan seterusnya ya. Jadi sampai di sini dulu, nanti akan ada tutorial berikutnya, silakan ditunggu. Dan jangan lupa nanti belajar sambil melihat video ini, mencoba mengupload produk-produk yang Bapak Ibu punya. Terima kasih.